Baiklah, hari ini kita ketemu lagi dalam pelajaran TIK dan hari ini kita akan melanjutkan tentang menggunakan menu dan ikon Microsoft Word 2010. Yang pertama, yaitu kita akan membahas dulu tentang membuat lembar kerja baru, kemudian menggunakan styles, mengatur posisi nomor halaman, membuat mail margin. Nah, itu yang akan kita pelajari di bab berikutnya ini. Oke, ini dia ya. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan yang pertama, membuat lembar kerja baru. Jika kita sedang mengetik sebuah karangan dengan menggunakan Microsoft Word dan kita ingin membuat karangan baru lagi, kita harus membuat lembar kerja yang baru dengan menggunakan ikon news pada Office button. Mana news pada Office button? Ini adalah Office buttonnya ya. Di sini adalah Office buttonnya. Mana new? Ini yang dia yang new. Nah, gitu. Nah, fungsi ikon tersebut untuk membuat lembar kerja baru. Nah, ini fungsinya untuk membuat lembar kerja baru. Ketika kita sudah tekan news, setelah membuat lembar kerja baru dengan menggunakan ikon tersebut, maka akan tampil seperti ini. Ya, dia akan tampil seperti ini. Nah, maka dia akan tampil seperti ini. Ini layar utamanya, ya. Nah, kemudian sesudah kita membuat lembar baru dan membuat lembar kerja. Satu, membuat lembar kerja. Dokumen yang pernah kita buat sebelumnya bisa dibuka kembali. Untuk membuka dokumen tersebut digunakan submenu open. Untuk membuka dokumen tersebut kita bisa menggunakan tiga cara, yaitu pertama klik Office button, klik open, atau tekan ini. Kan di Office button tadi sebelumnya, ya ini dia ya. Nah, di Office button kan ada ini, open. Ini akan dia buka kan ya barunya. Nah, ini dia. Setelah memberikan perintah membuka dokumen yang sudah ada, maka secara otomatis di layar akan muncul ini. Nanti kita perintah akan muncul ini. Baru kita cari nanti dokumen kita tersimpan di mana seperti itu. Nah, kemudian setelah itu silakan ketik nama dokumen yang akan dibuka. Sebelumnya kita ketik di sini ya. Atau di sini kita cari ya. Pada kotak file nama, mana file nama ini dia, file name. Nah, kita ketik ke sini aja. Apa namanya? Atau cari dokumen tersebut di mana disimpan dengan menggunakan mouse dan klik open. Nah, itu maksudnya. Dan kemudian setelah dokumen tersebut ditemukan dan dibuka, maka dokumen tersebut akan muncul seperti gambar berikut ini. Nah, setelah kita klik akan muncul dokumen barunya bentuk seperti ini ya. Nah, kemudian dua, bagaimana menyimpan buku kerja? Cara menyimpan dokumen tersebut adalah dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Klik Office button. Nah, ini dia Office buttonnya. Atau kita klik Save As atau Save. Untuk save ini beda, Save As dan Save ini. Save untuk menyimpan dokumen yang dimodifikasi. Save ini ya digunakan untuk menyimpan dokumen yang kita punya dokumen, kita edit. Nah, itu gunakan save. Kemudian Save As ini, Save As berfungsi untuk menyimpan dokumen yang pernah kita buat dengan nama lain. Ya, Save As ini berfungsi untuk menyimpan dokumen yang pernah kita buat dengan nama lain atau baru. Sedangkan Save Ctrl S untuk menyimpan berkas dokumen yang dibuat. Yang ini kita membuat mengelik yang ini, tapi pengen lembar maksudnya dengan nama baru, kita klik Save As saja gitu. Nah, nanti kita bikin nama barunya. Yang C, kemudian tadi A, B, C, tentukan lokasi di mana dokumen tersebut disimpan, misalkan di My Dokumen. Nanti kita menyimpan, boleh kita disimpannya di My Dokumen atau boleh di D atau di mana. Biasanya kalau agar data lebih aman, itu kita simpan di file D ya, biar dia pas kita menginstalnya dia tidak terhapus. Tetapi kalau di dokumen, nanti ketika menginstal komputer atau laptop kita, makanya data yang akan di dokumen ini akan habis ya, atau akan ikut terhapus. D, membuat nama dokumen tersebut pada kotak file name. Nama dokumen itu adalah terserah kita, lalu klik tombol save untuk lebih jelas. Nah, kita perhatikan nanti ketika kita save, maka akan dia minta tulis namanya di sini. Di sini dia akan minta tulis nama. Nah, kemudian nanti kita boleh nyimpannya di mana ya, tulis nama, kemudian kita tekan continue. Di sini ada continue atau save ya. Nah, berikutnya B, menggunakan style di Word 2010 untuk format dokumen yang konsisten. Nah, satu cara menggunakan stylenya, pilih teks yang ingin diberikan style. B, pada menu home dan submenu style, klik style yang diinginkan, misalkan yang hidden 1 seperti ini ya. Klik tombol more ini, nanti akan muncul ini pilihan nih untuk melihat pilih style yang lain dalam galeri quick style-nya. Di sini kalau kita klik di bawah ini, dia ada di sini ya. Di sini nanti akan ya, di sini misalnya ya. Ini dia. Maaf. Nah, ini. Kalau kita klik ini nanti akan muncul banyak-banyak tentang style-nya ini. Ini style namanya. Kemudian menghapus atau teks saja, menghapus atau teks saja.
klik tag yang ingin dihapus stylenya, nanti klik aja yang mau dihapus, klik sini gitu ya. Klik still dialog box locker yang ini, yang bawah di sini ada, nanti biasanya ini kepotong ya, di sini dia. Untuk menampilkan still fan dan pilih clear. Nah, seperti apa nanti? Ini dia. Setelah kita klik itu, maka akan muncul seperti ini. Ya, klik tadi yang paling pinggir gambar itu akan muncul seperti ini. Tinggal clear all saja, ya. Nah, kemudian menghapus beberapa teks dengan style yang sama sekaligus atau heading 1. Klik salah satu teks dengan style heading 1, kemudian pilih menu home, ya, seperti tadi ya, home, submenu style, klik kanan style heading 1 dan pilih style all. Nah, select all maksudnya ya, select all. Kemudian klik style dialog box launcher untuk menampilkan style fan dan pilih clear R. Nah, ini dia, clear R untuk menghapusnya ya. Kemudian cara mengubah style, kadang-kadang setelah kita memberikan style pada teks, mungkin kita ingin mengubahnya lagi. Misalnya kita mempunyai 30 teks dengan style heading dan akan mengubah ukuran font heading 1 dari 14 ya, 14 page menjadi 30 page. Ada dua cara untuk mengubah semua style secara cepat. Pertama, cara satu, ini dia. Pilih salah satu teks dengan style heading 1, ubah ukuran fonts, kemudian selanjutnya agar semua teks heading 1 mengikuti style yang baru, gunakan cara berikut ini. Nah, ini dia. Maksud cara ini ya. Pada menu home, submenu style, klik kanan style yang ingin diubah ya, ingin diubah. Kemudian pilih update heading 1 to mark, select semua teks dengan style heading 1 sudah diubah mengikuti style yang baru. Seperti itu dia caranya ya. Nah, kemudian cara kedua, ini cara keduanya. Pada menu home itu submenu style, klik kanan style yang ingin diubah heading, klik modif untuk menampilkan kotak dialognya pada kotak dialog modif style, beri centang pada kotak otomatis ya, nanti ada tuh, dan klik OK. Selanjutnya cukup lakukan perubahan yang diinginkan pada salah satu teks. Nah, heading 1 ya. Sementara teks yang lain akan diubah secara otomatis. Tapi jika ada teks yang tidak di-update stylenya, gunakan cara berikut. Nah, apa caranya? Klik style dialog box locker ini dan pilih style information inspector untuk melihat apakah teks tersebut diformat secara manual. Nah, kayak gini dia ya. Nah, ini dia, klik ini ya. Contoh teks yang menggunakan format style dan manual dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nih dia, seperti ini dia, hiddennya manual atau gimana, nanti terlihat di sini nih semuanya ya. Nah, kemudian keterangan pada paragraf formatting. Nah, paragraf formatting menunjukkan teks, nah ini formatting dan style inspector menunjukkan teks. Contoh style menggunakan heading 1 nih ya, paragraf ini teksnya ini. Nah, teks level formatting itu nanti dia menunjukkan apa, menggunakan heading 1 atau apa. Nah, kemudian ini kan contohnya ya, contoh. Kalau sini teks level formattingnya itu menunjukkan default paragraph font. Nah, gitu. 5. Membuat dan menambahkan style baru ke galeri quick style. Pilih teks yang ingin dijadikan sebagai style baru, beri format yang diinginkan, misalkan heading 1 warna biru, font Tahoma, klik kanan teks untuk menampilkan pop-up menu, arahkan ke style dan klik save selection as a new quick style, beri nama pada style tersebut dan klik OK. Style yang dibuat akan muncul di galeri quick style dengan nama yang diberikan kita nanti, itu seperti itu ya. Nah, cukup sekian dulu hari ini. Sebenarnya materi ini adalah kita harus praktekkan, biar paham harus praktek, dan kita harus mengadakan praktek, dan ini harus dipraktekkan langsung sendiri di rumah karena kondisi kita belajarnya adalah daring ya. Dan cukup sekian dulu pertemuan hari ini, sampai ketemu di pekan berikutnya. Jika terdapat kata-kata yang salah mohon dimaafkan, dan jangan lupa tetap belajar dengan semangat dan tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa olahraga ya, tetap jaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.